Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani al-adhan wal iqamatu wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudu al-awwalu wal qunutu fi subhi wa fil witri fil nisfi tsani min syahri Ramadan. Qala al-musannif, sunnah-sunnah sebelum salat sembahyang ini di pertemuan sebelumnya ada kita bahas, yaitu azan dan iqamah. Ini hukumnya sunnah. Cuma sunatnya ini kayak sunat kifayah, karena kan mungkin seberataan azan saya aja azan tuh, azan dan iqamah itu hukumnya sunat. Nah, sahutannya azan ini sama kayak bunyinya, misalnya Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar, dan itu hukumnya sunnah. Jadi menyauti azan itu hukumnya sunat. Jadi bacaan atau zikir paling afdal waktu orang azan yaitu menyauti muazin. Dan juga waktu sanus salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil muazin aidan wa yaquluha bi sautin akhfat min al adzan wa munfasil anhu hatta la yatawahham annaha min alfazil adzan. Dan disunahkan juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa bagi muadzin sama. Jadi yang mendengarkan itu sunnah membaca sholawat, sunnah membaca doa sesudah azan, muadzinnya sama juga. Cuma muadzin ini suaranya bergema. Nah, selain itu ada yang kada sama, hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, sahutannya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, nah itu la haula wala quwata illa billah. Lalu yang berlain, as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Nah ini sahutannya sadaqta wa barirta. Sadaqta wa barirta. Nah, wa yusannu mithlu dzalika aidan inda sama'il iqamah wal intihai minha, dan disunahkan juga sesudah tuntung qamat, berarti pas orang sembayangan. Nah, kalaunya sampai pada qamatis shalah ini menyahuti lah, berarti qamat menyahuti juga. Kalaunya sampai pada qamatis shalah itu sahutannya aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha, sahutannya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah itu sahutannya aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Ini hukumnya sunnah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini sunnah sebelum sembahyang. Nah, lalu sunnah di dalam sembahyang apa aja? Kan sebelumnya itu rukun-rukun sembahyang ini yang wajib digawe apabila tertinggal sembahyangnya kada sah, atau apabila tertinggal sembahyangnya batal basah, atau bila tertinggal ditambahi lagi waktu sembahyang. Misalnya apa? Misalnya kayak kurang rakaat, yaitu kurang rukunnya tanda. Berarti apa ditambahi? Pas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kurang tambahin. Atau masbuk, pas masbuk jelas-jelas masbuk serakaat, imamnya salam 4 salam juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngantar masbuk, nah langsung menambahi serakaat, kadus langsung aja berdiri. Nah itu kan kurang rukun. Bilanya sunat ini bang, nah bilanya sunnah sembahyang ini kada sama. Bila sunnah sembahyang ini sembahyangnya tetap sah, tetapi tergantung sunnahnya kayak apa. Bila sunnah abad itu ditambal pakai sujud,
sahwi. Kalau sunnah hayat kada apa-apa, kada ada apa-apa. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan sunnah di dalam sembahyang ini maksudnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini adalah sunnah yang sangat diutamakan digawe waktu sembahyang. Bila tertinggal ditambal pakai sujud sahwi. Sujud sahwi ini apa diingat? Sah aja sembahyangnya. Yang pertama at-tasyahhudul awwal, tasyahud awal. Nah, ini hukumnya sunnah lain rukun, sunnah ab'ad. Littiba'il ma'lumi minal ahadits sahihati minha hadisul Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min ithnataini min adh-dhuhri lam yajlis bainahuma falamma qada salatahu sajada sajadataini thumma sallama ba'da dzalika fasujudu litarkihi sahwan dalilu sunniyatihi. Jadi waktu itu Nabi pas sembahyang zuhur rakaat kedua turunnya duduk tasyahud awal. Cuma sidin waktu itu kada duduk tasyahud awal, langsung berdiri aja. Jadi tertinggal tasyahud awal. Nah, pas duduk tahiyat akhir, duduk tasyahud akhir, duduk sebelum salam, totong membaca tahiyat, salawat, sebelum salam sidin sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Sujud sahwi 2 kali. Sujud, duduk, sujud pulang, bangun, hanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bukti tentang duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Bilanya tertinggal sembahyangnya sahja, cuma ditambal pakai sujud sahwi kayak yang digawe Nabi waktu sembahyang. Berarti ini ada sembahyang zuhur, asar dan zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, subuhnya yang ada tasyahud awal. Wa fi haditsil musii salatahu inda Abi Dawud fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'inna waftarish fakhidakal yusra thumma tasyahhad. Apabila ini ada orang yang sembahyangnya bebarengan aja, lalu Nabi padahi kata cara sembahyang yang bujur. Fa idza jalasta fi wasatis salat fatma'inna. Apabila kamu duduk di pertengahan sembahyang, maksudnya ini bisa rakaat kedua, maka duduk. Waftarish fakhidakal yusra thumma tasyahhad. Kemudian iftarish itu buka, maksudnya itu batis sebelah kiri itu diduduki. Kayak biasa duduk tasyahud awal. Nah, duduk nah, ini kan kiri. Nah, iftarish itu dibuka. Ini dibuka. Nah, dibuka. Nah, ini diangkat. Nah, ini dibuka. Kayak itu Nabi bilangnya yang kayak ini, Bang. Nah, sah aja lah duduknya sah aja. Cuma Nabi itu yang ini diangkat. Nah, ini diduduki. Ini iftarish ngarannya. Kayaknya duduk tasyahud awal akhir ini belum masuk. Ini diangkat. Nah, ini diduduki. Jadi duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Gaya duduknya hukumnya sunnah hayat. Duduk antara 2 sujud hukumnya rukun. Gaya duduknya sunnah hayat. Kan sama tuh. Duduk antara 2 sujud itu rukun. Bilanya tertinggal entah dibuliki atau sembahyangnya tadi bahasa sudah tuntung tertinggal, ada sah berarti tertinggal. Tapi gaya duduknya itu sunnah hayat. Jadi misalnya gaya duduknya kada kayak itu sakit batis atau apa kah, pina paling-paling itu tetap sah walaupun kada dapat pahala sunnah. Duduknya bersila misalnya pas sakit batis atau apa itu ngalih, Bang, lima sujud langsung bersila ngalih, Bang. Cuma maksudnya pas lagi sakit batis bersila ini paling nyaman duduk, sah aja lah jar duduknya tuh
saja walaupun kada dapat pahala sunat. Duduknya rukun, duduk antara dua sujud nih. Gaya duduknya itu sunnah hayat. Duduk tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad, gaya duduknya sunnah hayat. Duduk tasyahud akhir hukumnya rukun, gaya duduknya hukumnya sunnah hayat. Sunnah hayat itu artinya bila kita tinggal dah dapat pahala dah, tapi saja yang jadi yang duduknya bilangnya ada banyak minuman lain-lain, ada yang kan lainnya misalnya ada yang kain ini kan duduknya terpaling kain ini kan nah itu hukum itu apa ngarannya nih kada mempengaruhi sah atau kada sembahyang walaupun bilanya yang kada sesuai kada dapat pahala sunat itu aja, tapi tetap sah sembahyangnya, tetap sah duduknya, tetap sah. Tasyahud awal ini hukumnya sunnah ayat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua wal qunutu fi subhi, membaca qunut waktu subuh. Membaca qunut kayak kita tadi itu sunnah ab'ad. Rawal Hakim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi sholati subhi. Jadi ujar Abu Hurairah, Nabi ini apabila mengangkat kepala daripada ruku', maksudnya i'tidal fi sholati subhi, waktu sembahyang subuh, fi rak'ati tsaniyati, di rakaat yang kedua, rafa'a yadayhi yad'u bihadzal du'a'i, maka tangan dan berdoa Allahumma hdini fi man hadait. Ini di kitab Mughni Muhtaj ada juga disebutkan. Nah, di riwayat lain waktu sembahyang subuh satu sunat qunut nih, dan wafir witri fi nisfitani min syahr Ramadan, dan di sembahyang witir dari tanggal 16 anisfitani ini pertengahan kedua, artinya dari tanggal 16 Ramadan, malam tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu di witirnya rakaat terakhir disunnahkan berqunut. Diriwayatkan dari Abu Dawud dari cucu Nabi Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu wa la wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Sampai di situ bunyi hadisnya. Ini waktu Sayyidina Hasan dilajari Nabi berqunut waktu witir. Itu doanya. Ujar Imam Tirmidzi, hadisnya ini hasan, dan ujar Sidin wala na'rifu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti fil witri syai'an ahsana minhu, dan kita tidak menemukan hadis tentang qunut yang kualitasnya lebih baik daripada ini. Di riwayat lain ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ammahum yakni fi Ramadan. Jadi kayak ini di zaman Nabi itu witir tarawih witir itu masing-masing. Jadi asalnya Nabi itu turun hari pertama, jemaahnya beberapa gitu. Hari kedua bebanyak, hari ketiga bebanyak lagi, hari keempat kada turun lagi Nabi ke masjid. Bisa ini bang lah orang sampai 5 hari aja turun melanggar ngumutin Nabi aja. Jadi Nabi ada serah itu. Kenapa jadi kayak itu jar? Karena Nabi gair kalau bina tarawih diwajibkan. Jadi Nabi kada turun. Jadi waktu zaman Nabi imbah yang itu kan nah di masjid itu sembahyang tarawih witir masing-masing. Itu masing-masing. Zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah masing-masing. Zaman Sayyidina Umar masing-masing. Ada yang situ sembahyang situ. Sayyidina Umar ini memikirkan, jangannya bimbingan nih Sayyidina Umar nih. Bagus nih kayaknya.
Lalu Sayyidina Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab jadi imamnya. Ikam jadi imam tarawih lah, enak. Jadi timbayan sebenarnya rame. Inggih. Lalu Ubay bin Ka'ab jadi imam. Nah, waktu Ubay bin Ka'ab jadi imam ini, ia wakana yaqnutu fi nisfil akhir min Ramadan. Nah, waktu sidin jadi imam, waktu witirnya tuh bangunut pas malam ke-16 sampai malam terakhir. Ubay bin Ka'ab waktu jadi imam tuh imam witir itu sidin bangunut. Nah, ini wa fi'lus sahabati hujjatun idza lam yunkir 'alaiha. Gawean sahabat ini bisa menjadi dalil bukti itu dari Nabi kalau tidak ada yang mengingkarinya. Nah, ini salah satu dalil bukti tentang waktu witir itu bunut ini di malam 16 sampai malam terakhir. Jadi ada dua sunnah ab'ad, yaitu pertama tasyahud awal, ini ada di sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu yang kedua adalah kunut waktu subuh dan kunut waktu sembahyang witir. Ini sunnah ab'ad. Jadi beda levelnya. Jadi waktu kita sembahyang ini ada ngarannya rukun, itu mau kada mau harus ada. Lalu yang kedua sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini harus ada juga gitu. Kamu tertinggal bang tetap sah. Tapi bagusnya kayak apa? Ditutup atau ditambal pakai sujud sahwi. Lalu yang berikutnya pulang di dalam sembahyang itu wahayatuha khamsata asyara khaslatan raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ar-ruku'i wa raf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala shimali wa tawajjuhu wal isti'adatu wal jahru fi mawdhihi wal israru fi mawdhihi wat ta'min wa qira'atu surati ba'da al-Fatihah wat takbiratu 'inda raf'i wal khafdi wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa tasbihu fil ruku'i was sujud wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illa al musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahhidan wal iftirashu fi jami'il jalsat wa tawarruqu fil jalsatil akhirati wa taslimatus tsaniyah. Sunnah-sunnah hayat di dalam sembahyang ini ada 15. Yang pertama adalah raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Kan sembahyang ini pengertiannya itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Bacaan-bacaan, gawian-gawian yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, takbir itu adalah bacaan rukun qauli. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu rukun dibacanya itu rukun. Allahu akbar itu yang jujur. Jangan dimacam-macami. Allahu akbar bertambah waw. Atau Allahu akbar. Nah, kelebihan Allahu akbar. Atau Allahnya panjangnya salah. Allahu akbar. Salah panjangnya. Allahu akbar. Nah, dan Allahnya ini boleh 14 harokat atau 7 alif. Allahu akbar. Karena waktu takbir ini kita mengandak niat di dalam hati. Allah dalam hati saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat mau ngikuti imam tunai karena talak. Nah, hadap Jepang boleh lah, boleh aja. Allah dalam hati saja aku sembahyang fardu subuh bar. Nah, itu hanya mengikuti imam karena ta'ala. Yang penting waktu takbirnya ini qasad ta'aruf ta'yinnya terbuat Allah sahaja aku sembahyang fardu subuh. Nah, 3 tuh berakhirnya mengikuti imamnya berdiri. Yang rukun bacaannya Allahu akbar itu rukun. Adapun mengangkat tangan raf'ul yadaininya ini mengangkat tangan inda takbiratul ihram ini hukumnya sunnah hayat. Walaupun
paling afdal bagusnya tuh nah kayak ini di bawah sini nah. Tapi bila ada macam-macam takbirnya kayak apa aja, sembahyangnya tetap sah karena ini sunnah hayat. Kadang takbirnya ketinggian Allah Akbar. Nah, itu luput. Tapi kadang mempengaruhi sah atau padanya sembahyang karena ini sunnah hayat. Nah, tinggian luput ini nyata benar luput dah. Karendahan, ini pengoler. Sunnah hayat ada mempengaruhi sah semuanya. Atau berputar-putar, atau ininya begeteng orang kayak ini nanti ininya ada kiblat. Sunnah hayat ada mempengaruhi sah atau padanya sembahyang walaupun itunya kada pas. Ada juga kayak ini Allah Akbar, tulisan Allah Akbar. Karena Bapak, karena ini sunat angkat tangannya ini sunat, angkat tangannya ini sunat. Bahkan dia sebuting tangan aja pulang, bila mana lain aja. Ini singkel dia mbah menatap pohon dia benar. Tangan kanan, dia tangan kiri aja Allah Akbar. Nah itu kadang mempengaruhi sah atau adanya sembahyang. Karena apa? Ini hukumnya sunat. Walaupun yang pas itu nah di sini di bawah palingan Allah Akbar. Nah itu jadi maka tangan hukumnya sunat. Nih bacaannya ini rukun. Jadi yang diperhatikan tuh yang mana nomor satu? Yang diperhatikan bacaannya. Diperhatikan bacaannya dulu. Batu hanya tangannya supaya apa? Supaya rukunnya pas. Yang sunatnya ini mumpati. Wa inda ruku'i wa raf'i minhu. Nah insyaallah ini pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.